sebelum kita mulai masuk ke materi pada hari ini, coba saya absen terlebih dahulu ya. Kira-kira di antara kalian ada yang tidak hadir atau semuanya hadir? Baby Briana hadir. Eni Maulidya ada? Oke. Kemudian Karoma? Oh, tidak hadir. Sakit? Ya. Baik, untuk teman yang sakit kita sama-sama untuk mendoakan semoga diberi kesembuhan dan lekas bisa bergabung dengan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ada hal yang perlu kita pahami bersama terkait tentang tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita mempelajari materi, di situ ada yang namanya tujuan. Kenapa kok kita mempelajari materi tersebut? Nah, tujuan dari materi hari ini adalah bahwa peserta didik ini diharapkan dapat mempresentasikan bacaan. Kemudian dapat mengidentifikasi hukum bacaan, dapat mengartikan, dapat menguraikan isi dari Quran Surat An-Nisa ayat 32 dan juga hadis yang terkait secara benar, serta memiliki 4 keterampilan. Apa saja 4 keterampilan itu? Yang pertama adalah keterampilan secara kritis, kemudian kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sebagai implementasi dari pemahaman tentang meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Oke, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Baik, sebelumnya saya kasih waktu kalian untuk membaca materi tentang meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Setelah kalian membaca, barangkali ada yang belum bisa dipahami, maka silakan untuk ditanyakan terlebih dahulu. Baik, saya kasih waktu kalian kurang lebih sekitar 10 menit untuk membaca materi tersebut. Oke, waktu sudah habis ya. Barangkali ada materi yang belum dipahami. Baik, silakan. Barangkali di antara kalian ada yang belum paham terkait materi tersebut. Ya? Setelah kalian membaca materi hari ini, baik, barangkali ada yang belum bisa dipahami, silakan untuk ditanyakan terlebih dahulu. Baik, silakan Mbak Peggy. Yang perlu saya pahami dari yang saya baca adalah tentang makna dari etos. Oke, makna dari etos. Kalau kita baca terkait tentang apa yang dimaksud dengan etos itu, etos ini kan diambil dari bahasa Yunani. Kalau kita membaca Kamus Besar Indonesia, maka kita akan menemukan maknanya. Yang pertama, etos itu adalah sikap, kepribadian, watak, karakter, keyakinan atas sesuatu. Nah, biasanya kata etos ini digabungkan dengan yang namanya kerja. Nah, kerja sendiri mempunyai makna semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual, dan juga secara fisik. Itu yang dimaksud dengan etos dan juga dimaksud dengan yang namanya kerja. Oke, barangkali ada yang belum dipahami lagi? Baik, silakan. Yang belum saya pahami dari yang saya baca adalah tentang makna dari etos kerja dalam Islam. Oke, etos kerja di dalam Islam. Yang dimaksud dengan etos kerja menurut agama Islam itu adalah dalam memenuhi kebutuhan hidup atau ketika kita di dalam bekerja, maka tidak semata
tetapi harus dikaitkan tentang tujuan ukhrawi. Maka di situ kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami untuk materi hari ini? Oke, baik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang dalilnya. Bahwa etos kerja di dalam Islam ini banyak dibahas di dalam ayat suci Al-Quran atau di dalam hadis. Teman-teman sekalian, dalil yang pertama yang akan kita bahas itu adalah Quran Surat An-Nisa ayat 32. Baik, silakan teman-teman bisa memperhatikan, bisa mendengarkan, dan bisa membaca. Kemudian nanti kita bisa menentukan hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32. Baik, sekarang kita coba untuk membaca bersama-sama dari Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dan silakan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Baik, setelah tadi kita membaca dari Quran Surat An-Nisa ayat 32 dan kita juga sudah membahas hukum bacaannya dan juga membahas artinya. Sekarang kita bahas tentang isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 32. Di dalam isi kandungan Surat An-Nisa ayat 32, di sini menjelaskan tentang semangat para sahabat Nabi di dalam beramal dan juga di dalam bekerja dengan didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena didasari dengan keimanan kepada Allah, kemudian menghasilkan semangat yang luar biasa di dalam bekerja dan juga di dalam beramal. Di dalam bekerja, dia bekerja dengan jujur dan juga amanah, karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap langkahnya. Di dalam ibadah, dia juga beribadah dengan ikhlas, karena hanya diniatkan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 32. Bisa dipahami? Baik teman-teman sekalian, ya. Sekarang kita mencoba untuk mengamati, kemudian juga kita mencoba untuk menganalisa. Kemudian nanti saya meminta kalian untuk mendiskusikan setelah kalian nanti melihat video yang akan saya tampilkan ini. Baik, silakan kalian amati terlebih dahulu. Nanti setelah selesai kalian mengamati, menganalisa, kemudian silakan nanti kalian berkelompok untuk berdiskusi terkait tentang masalah apa yang didapati di dalam video tersebut. Indonesia, negeri sejuta kasus, pengangguran, macet, banjir, korupsi. Dengan begitu banyak masalah, haruskah kita bergerak? Tidak, masih banyak yang mau bergerak dan membuat perubahan. Mereka punya banyak ide untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Ide-ide itu tentu butuh sumber pendanaan, dan faktanya tidak sedikit ide yang gagal terlaksana karena kurang sumber daya. Contohnya, Anton, dia gelisah saat melihat berbagai permasalahan di negeri. Dia pun tergerak.
dan ingin menjadi bagian dari solusi. Tadi kalian sudah mengamati ya, sudah melihat, kemudian saya yakin kalian sudah menganalisa kira-kira apa yang ada di dalam video tersebut. Silakan nanti kalian berkelompok. Untuk yang pertama tugasnya adalah kalian mencari problem masalahnya. Kira-kira di dalam video itu masalahnya apa? Setelah kalian menemukan masalah, kemudian kalian membahas tentang sebabnya apa. Sebabnya apa sih kok ada masalah itu? Kemudian yang terakhir adalah karena ada masalah, kemudian kita mencari sebabnya, otomatis kita mencoba untuk mencari solusinya. Kira-kira solusi yang tepat untuk masalah tersebut itu apa? Baik, silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Waktu kalian berdiskusi sudah habis. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan dari apa yang sudah kalian amati, kalian analisa dari video tersebut. Silakan kelompok yang pertama. Oke, baik, silakan. Ya, berdiri. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu setelah kami mengamati dan menganalisa video tersebut, kami menemukan sebuah problem atau masalah pengangguran dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan, dan dari problem tersebut akhirnya muncul tentang meningkatnya jumlah kejahatan seperti yang sering diceritakan media massa, seperti pencurian, perampokan, pembegalan, dan lain sebagainya. Solusi yang kami tawarkan adalah: 1. Pemerintahan hendaknya membuka dan menyediakan lebih luas lagi lapangan pekerjaan. 2. Hendaknya seseorang senantiasa membekali dan menganalisis. Oke, itu hasil dari diskusi kelompok 1. Barangkali ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Baik, silakan. Dari kelompok kami ingin sedikit menambahkan terkait solusi dari masalah tersebut adalah: hendaknya pemerintah lebih mengoptimalkan dan memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat Indonesia dulu, dan jangan membuka lowongan bagi tenaga asing. Oke, sekarang hasil diskusi dari kelompok selanjutnya, kelompok 2. Baik, silakan. Ya, silakan berdiri semua. Setelah kami berdiskusi dengan kami menyimpulkan bahwa salah satu masalah ekonomi di masyarakat adalah yang korupsi. Diskusi ini yang mengakibatkan kebudayaan negara yang bersih. Solusi yang kami tawarkan adalah pemerintah Dua, terkait tentang problem masalahnya adalah ketidakjujuran. Ya, kemudian muncul yang namanya korupsi. Solusinya adalah perlu ditingkatkan terkait tentang pendidikan agama, budi pekerti, dan juga karakter. Dari kelompok yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan? Baik, silakan. Dari kelompok kami ingin sedikit menambahkan terkait solusi dari masalah tersebut adalah: hendaknya pemerintah memberikan hukuman yang sangat berat kepada koruptor sehingga dapat memberikan efek jerah dan meminimalisir tingkat kejahatan korupsi. Oke, tadi kita sudah membahas banyak hal terkait tentang materi hari ini, yaitu meraih jemaah dengan bersungguh-sungguh di dalam bekerja. Sebelum kalian berdoa, ada tugas kelompok untuk kalian semua, yaitu saya minta untuk mencari asbabun nuzul atau sebab turunnya dari dalil surat An-Nisa ayat 32. Selanjutnya silakan untuk